Halo, pecinta fotografi dan videografi. Seperti biasa, hari Senin ada informasi Sater News. Dan sepertinya untuk minggu ini gue membawa banyak informasi yang cukup menarik. Episode Sater News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Informasi pertama, kita masih berkaitan dengan supporter atau pendukung acara kita, yaitu Fokus Nusantara, di mana gue pengen kasih sedikit informasi soal event workshop dulu yang bakal ada di Fokus Nusantara, yaitu adalah event workshop sinematik videografi dari Sony Alpha Guru Angga Gadut, hari Sabtu 15 Oktober nanti. Slotnya terbatas, jangan sampai kalian ketinggalan, so kalau kalian pengen daftar, kalian bisa ngecek aja di Instagramnya Fokus Nusantara. Atau ya jangan lupa buat follow juga biar nggak ketinggalan event-event lainnya. Informasi selanjutnya ini hal yang harusnya kalian mungkin udah denger juga, tapi buat yang belum denger, Sony baru aja meluncurkan kamera cinema entry level. Atau bisa kita sebut juga mungkin kamera mirrorless APS-C high-end, yaitu Sony FX30 dengan spesifikasi yang luar biasa. Dengan harga yang menggoda juga pastinya. Karena kamera ini bener-bener membuat gue tuh tergiur banget gitu dengan harga dan spesifikasinya. Kamera ini bakal dibekali dengan sensor APS-C 26 megapiksel, tapi di sini sensor baru. Jadi mungkin sebelumnya kamera APS-C Sony itu pakainya 24 megapiksel, lalu di sini 26 dan Sony bilang bukan sekedar ekstra 2 megapiksel doang karena di sini adalah sensor baru dengan kualitas yang lebih baik. Di kamera ini dia membawa 4K dengan oversampling dari 6K, 4K slow motion, dan pilihan format video yang komplit. Bahkan penggunaan ISO-nya aja dia punya dual native ISO di 800 dan 2500. So bener-bener menarik banget. Kita tinggal tunggu aja kapan bakal ada di Indonesia, tapi untuk harganya sendiri di luar sana MSRP-nya itu 1.800 US dollar yang harusnya lebih murah dari A74. Gue udah sempet bahas juga dan agak kontroversi di kolom komentarnya. Silahkan kalian cek videonya dan ikut berkontribusi di kolom komentar. Selanjutnya ada kabar seputar Panasonic Lumix yang ngeluarin firmware buat GH6 untuk recording langsung ke SSD. Jadi nge-bypass memori kalian, nggak perlu pakai memori, pakai SSD eksternal aja langsung kayak kamera cinema. Cuman agak kelamaan gak sih dari awal diluncurin kameranya dan dari awal diluncurin itu udah dijanjikan di dalam video promosionalnya, tapi ternyata sekarang baru ada update firmware yang mendukung hal tersebut. Kenapa kelamaan? Karena jadi pas banget, udah keburu keluar Sony FX30 yang sepertinya akan sangat membunuh Lumix GH6. Ini pasti waktu yang agak berat harusnya buat Lumix, tapi ya mungkin menarik untuk kita bahas di video berbeda. Selanjutnya, buat kalian yang familiar dengan brand rigging yang premium, di sini ada Tilta yang mengeluarkan satu produk yang menurut gue cukup menarik. Karena Tilta di sini bikin half cage buat kamera Sony dengan integrasi M.2 SSD berkapasitas 512 GB. Dan datanya sendiri itu dari si handle atau cage-nya ini itu bisa dipindahkan melalui high-speed USB-C yang udah ada di handle-nya. Penerapan yang menarik walaupun gue belum tahu fungsinya buat apa. Ya gue tahu fungsinya buat jadi rigging dan juga memori tambahan. Cuman agak aneh aja gitu. Sepenting itu kah? Apakah ini jadi semacam solusi memori kah? Atau solusi grip kamera Sony kah? Padahal grip kamera Sony juga untuk yang terakhir-terakhir menurut gue udah nggak ada isu ya. Udah cukup bagus gitu. Jadi apakah kita bisa memilih salah satu? Dia jadi solusi apa? Ya, jadi agak membingungkan. Tapi tetap sih, menurut gue agak menarik. Dan gue rasa kalau dapat kesempatan dari Tilta, cukup menarik untuk dijadikan video juga. Selanjutnya, ini ada informasi yang cukup menyedihkan mungkin, tapi as expected gitu ya, bukan hal yang mengagetkan gue. Karena di sini gue rasa kematian DSLR sudah di depan mata. Zaman mulai berubah dengan sangat jelas kalau semua harusnya berpindah ke mirrorless.
Mengutip dari amateurphotographer.co.uk, Sigma telah mendiskontinu 18 lensa DSLR. Begitu juga yang dibuat artikelnya oleh website tersebut juga pada tanggal 16 Agustusnya. Mereka punya artikel yang menyebutkan Tamron sudah mendiskontinu 22 lensa DSLR. Jadi kurang jelas apa sih? Kalau transisi zaman kamera udah mulai serius ke mirrorless dan mungkin udah waktunya kita mulai membiasakan diri, buat kalian yang mungkin masih terbiasa pakai DSLR gitu ya, mulai coba untuk membiasakan diri dengan kamera mirrorless. Kalau gue emang hidup di masa mirrorless, jadi walaupun gue nyicipin juga, gue awal mulai sih DSLR, tapi ayolah. Mungkin buat pecinta DSLR sudah waktunya untuk merelakan dan coba untuk beradaptasi dengan zaman. Terakhir, masih seputar lensa third party, ini ada Tamron yang baru aja meluncurkan lensa baru 20-40 mm f2.8, angka yang buat gua pribadi sih belum begitu familiar. Gua nggak tahu dari brand lain atau dari brand kamera sendiri ada yang mengeluarkan angka seperti itu atau enggak, tapi cukup menarik dan ini adalah lensa yang dikeluarkan oleh Tamron untuk Sony E-mount gitu ya, untuk kamera mirrorless. DSLR ngomong-ngomongan jadi blunder. Tapi ya itu, zamannya udah ke mirrorless. Sekarang setiap lensa-lensa yang keluar dari brand-brand third party besar seperti Sigma, Tamron, Yongnuo, Meike, dan lain sebagainya, Viltrox, Tokina, dan kawan-kawan, semua buat mirrorless. So, kawan-kawan, ini adalah zamannya mirrorless gitu ya. Oke. Paling segitu aja sih sedikit informasi yang bisa gue berikan di Shutter News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi yang mungkin belum gue bahas tapi bisa berguna buat teman-teman yang lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau kalian juga bisa memberikan pendapat kalian seputar berita-berita yang kita hadirkan kali ini. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga berguna, bisa menambah wawasan kalian. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska. Dan jangan lupa, berkarya.